Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Ahmad Habib Buraida dari jurusan Pendidikan Agama Islam, tepatnya kelas PAI 6F. Ya, masih berbicara mengenai peradilan ya, untuk melanjutkan video pembelajaran yang pertama. Di sini masih ya berkaitan karena ini termasuk dalam ranah peradilan. Karena di sini kita akan membahas mengenai tergugat dan sumpah, penggugat dan alat bukti. Nah, sebelum kita menjelaskan atau kita masuk dalam materi lebih dalam lagi, alangkah lebih baiknya saya tunjukkan apa saja sih tujuan dari pembelajaran pada video pembelajaran yang kedua ini. Nah, yang pertama adalah ketika sudah mempelajari materi tergugat dan sumpah, siswa itu dapat memahami apa pengertian dari penggugat dan sumpah itu tadi. Nah, karena dengan mengerti kita akan pasti, jika kita menjalani itu pasti bisa dengan mudah ya, menjalani bagaimana suatu saat nanti kita menjadi tergugat dan kita harus melakukan sumpah, kita bisa memahami. Dan selanjutnya adalah setelah itu peserta didik itu diharapkan mengenal dan memahami pengertian penggugat dan alat bukti. Karena apa? Dengan itu kita mengerti bagaimana pengertian penggugat itu, kita bisa nanti suatu saat juga bisa menjadi penggugat ya, kita bisa tahu bagaimana caranya dan kita tahu bukti seperti apa yang baik dan bisa untuk dijadikan oleh bukti yang benar-benar baik dan bisa yang dianggap penting lah. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai penggugat ya. Nah, pengertian penggugat adalah orang yang mengajukan gugatan karena merasa dirugikan oleh pihak tergugat atau orang lain. Nah, penggugat itu dalam mengajukan gugatannya harus dapat membuktikannya dengan sebuah kebenaran atas gugatannya itu tadi, atau menyertakan sebuah bukti-bukti yang ada yang disertai saksi ya. Tentunya dengan tanda kutip saksi tersebut harus bisa bersikap adil atau dengan melakukan sumpah jika harus terpaksa melakukan sumpah. Nah, ucapan sumpah tersendiri itu dapat diucapkan dengan kalimat semisal, apabila gugatan saya tidak benar maka Allah akan melaknat saya. Nah, itulah ucapan sumpah contohnya. Jadi ya, jika memang benar tidak masalah kalimat seperti itu kita ucapkan. Tapi kalau kita bohong atau ketika menjadi saksi itu kita bohong, maka jangan sekali-sekali mencoba untuk melakukan sumpah itu, karena ya mungkin sepele ucapannya, namun nanti setelah itu pasti akan merugikan kita sendiri. Nah, setelah itu pengertian bukti. Bukti adalah segala sesuatu yang ditunjukkan oleh penggugat untuk memperkuat kebenaran dakwaannya. Nah, dengan adanya bukti, jika bukti itu memang benar-benar ada, maka hukum itu akan berjalan dengan sesuai dengan apa yang menjadi permasalahan dalam gugatannya dari penggugat itu tadi. Selanjutnya terdakwa yang tidak hadir dalam persidangan ya. Nah, di sini jika terdakwa itu tidak hadir dalam persidangan, harus dicari dahulu sebab ketidakhadirannya. Jangan nanti terdakwa tidak hadir dituduh yang macam-macam, apalagi kita kan juga tidak tahu apa penyebabnya si terdakwa itu tidak datang. Harus dicari dahulu nanti alasannya apa. Kalau memang alasannya bisa masuk akal ya, mungkin persidangan bisa dilanjutkan esoknya atau
kapanlah waktu yang tepat. Karena jika kita terburu-buru menuduh jika terdakwa itu tidak datang, wah ini salah, ini itu gini ya, itu tidak baik. Maka dari itu harus dicari sebab ketidakhadirannya itu tadi. Nah, selanjutnya adalah tergugat dan sumpah. Nah, tergugat adalah orang yang terkena gugatan dari penggugat. Nah, tergugat itu bisa membela diri dengan membaca kebenaran gugatan melalui dua cara. Yang pertama adalah menunjukkan bukti-bukti, yang kedua adalah bersumpah. Nah, ketika ingin melakukan dirinya merasa tidak bersalah, dia itu bisa menunjukkan sebuah bukti-bukti supaya ya permasalahan itu tadi bisa, mungkin si tergugat tidak merasa bersalah namun digugat oleh orang. Nah, ketika yang tergugat itu notabene-nya pasti akan kalah, pasti akan dihukum. Tapi ketika dia bisa membuktikan dengan bukti-bukti yang akurat dan benar, mungkin dia tidak akan mendapat sebuah hukuman. Yang kedua adalah bersumpah. Nah, ini bersumpah jika tergugat itu sudah kehabisan mungkin kata-kata atau apa, jika memang dia benar ya bisa melakukan bersumpah. Ya seperti yang saya jelaskan tadi, jika memang saya melakukan ini saya akan dilaknat oleh Allah, mungkin itu juga bisa. Dalam peradilan itu ada beberapa pengistilahan ya yang perlu dipahami. Yang pertama adalah materi gugatan itu disebut hak, yang kedua penggugat disebut mudda'i, yang ketiga tergugat disebut mudda'a alaih. Keputusan mengenai hak tergugat itu disebut mahkum bih. Selanjutnya orang yang dikenai putusan untuk diambil haknya disebut juga mahkum bih ya. Hampir sama. Selanjutnya mengenai tujuan sumpah. Yang pertama adalah menyatakan tekad untuk melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab terhadap tugas tersebut. Yang kedua adalah membuktikan dengan sungguh-sungguh bahwa yang bersangkutan itu di pihak yang benar. Nah, yang sering terjadi dalam peradilan adalah yang nomor 2, yaitu membuktikan dengan sungguh-sungguh bahwa dia itu memang dalam memang pihak yang benar, bukan pihak yang salah. Selanjutnya adalah syarat-syarat orang yang bersumpah. Yang pertama adalah tentunya mukhalaf, didorong oleh kemauannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun. Yang ketiga adalah disengaja, bukan karena terlanjur ya. Nah, itu harus perlu dipahami. Harus tidak ada paksaan ketika kita akan bersumpah itu. Nah, itu juga tidak boleh. Harus memang disengaja, bukan karena terlanjur. Yang terakhir adalah syarat-syarat orang bersumpah itu adalah lafaz-lafaz sumpah itu tadi. Selanjutnya pelanggaran sumpah. Konsekuensi yang harus dilakukan oleh orang yang melanggar sumpah adalah membayar kafarat yamin atau denda membayar sumpah. Caranya dengan memilih salah satu dari ketiga. Yang pertama, memberikan makanan pokok pada 10 orang miskin, di mana masing-masing dari mereka mendapat 3/4 liter ya. Yang kedua adalah memberikan pakaian yang pantas pada 10 orang miskin. Yang ketiga adalah memerdekakan hamba saya ya. Itu bisa memilih salah satu ya jika seseorang itu melanggar sumpahnya. Nah, setelah kita mempelajari materi peradilan dari video pembelajaran 1 sampai video pembelajaran 2 ini, hikmahnya adalah ketika peradilan diambil dari kata adil, maka dari peradilan ini diharapkan akan tercipta keadilan, baik keadilan yang diperoleh penggugat maupun tergugat, sehingga keduanya mempunyai keadilan yang sama.
tanpa ada yang dirugikan salah satu pihaknya. Yang kedua adalah adanya peradilan, maka akan tercipta keadilan dalam masyarakat. Yang ketiga adalah terciptanya keadilan dan perdamaian dalam masyarakat. Yang keempat adalah diharapkan terwujudnya aparatur penyelenggaraan peradilan yang adil, jujur, bersih, dan berwibawa. Yang kelima adalah dapat terwujud suasana yang mendorong bagi semua pihak itu yang berperkara ataupun yang belum tahu cara untuk menyelesaikan itu bisa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi adalah beberapa hikmah dalam peradilan hukum Islam. Ya, mungkin video pembelajaran yang kedua saya akhiri sampai saat ini. Saya tahu ada banyak kesalahan karena di sini saya juga masih belajar. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.